Sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Ya. Pria itu kalau perutnya kosong itu biasanya kepalanya nggak beres, ya. Tapi kalau perutnya penuh itu biasanya matanya yang nggak beres, ya. Nanti makanya para istri tolong awasin suamimu, ya. Gitu. Pria itu kalau kantongnya kosong, emosinya nggak beres, mudah marah gitu, ya, sensitif. Itu kalau kantongnya kosong. Tapi kalau kantongnya penuh, nah celananya yang nggak beres. Nah itu makanya pria itu harus selalu diberesin. Boleh katakan amin? Pokoknya kalau dari atas beres, turun pasti beres. Konsepnya seperti itu. Ayo kita sekarang mau belajar tentang belahan jiwa. Ini sebenarnya strong relation. Ini hubungan yang sangat kuat, yang nggak boleh digeser dengan apapun, ya. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Jangan nggak ya simak, ya, jangan ngantuk, nanti setelah baca saya pasti tanya, ya. Oke, sudah siap mendengar? Boleh katakan amin? Belahan jiwa. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 ayat itu berkata begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Katakan amin para istri. Jadi suamimu hanya bisa dimenangkan oleh kelakuanmu, bukan perkataanmu. Boleh katakan amin? Ayo para pria colek istrimu dan katakan, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru ayat 1, ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan, itu buat pria, ya. Bapak Ibu pernah gak merenung begini? 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu 7 ayat, ya. Tapi ayat 1 sampai 6 itu ditujukan kepada wanita sebagai istri, ya. 1 ayat yaitu ayat 7 ditujukan kepada pria sebagai suami. Jadi Tuhan itu kalau ngomong sama wanita butuh 6 ayat, ya. Tapi sama pria cukup 1 ayat. Boleh katakan amin? Coba para wanita colek suamimu dan katakan, kamu itu pria 1 ayat. Tapi 1 ayat itu kehidupannya pria. Boleh katakan amin? Kalau 1 ayat 7 itu dilakukan, maka tujuannya adalah supaya doamu jangan. Jadi ada sebuah kebenaran yang mengatakan dari ayat ini bahwa doanya pria itu garansinya adalah istrinya. Boleh katakan amin? Jadi pria itu berdoa dijawab atau enggak dijawab, garansinya adalah istrinya. Dan kalau pria itu doanya dijawab,
berarti semua apa yang dikerjakan pasti diberkati. Jadi saya berani berkata bahwa keberhasilan seorang pria itu garansinya juga istrinya. Makanya Tuhan mau suami istri itu tempatnya seperti ini ya. Perhatikan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yang namanya teman itu letaknya kayak gini kira-kira. Saya pinjam gelasnya Mami. Kayak gini. Nah makanya sesi ini judulnya ya belahan jiwa, karena seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini suami maka istri itu harus ditempatkannya begini. Ini suami, ini istri. Jadi belahan jiwanya ya. Gitu. Teman pewaris dari kasih karunia, sejajar, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Boleh katakan amin? Secara martabat itu memang pria dan wanita itu sama-sama mahal. Pria diciptakan oleh tangan Tuhan, tapi wanita juga diciptakan oleh tangan Tuhan. Pria ditebus oleh darah Yesus, istri juga ditebus oleh darah Yesus. Jadi di antaramu suami istri enggak ada yang lebih rendah, tapi fungsi beda. Pria ditetapkan sebagai kepala, istri ditetapkan sebagai penolong. Ini juga enggak boleh dirubah, tapi ini juga enggak boleh dirubah. Suami istri itu harus sepadan, kata firman Tuhan. Seperti ini. Ini bahasanya kitab Kejadian, penolong yang sepadan. Tapi bahasanya Rasul Petrus ya, wanita itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Seperti ini. Nah, kalau tempatnya sudah seperti ini, maka yang namanya kasih karunia itu bakal dicurahkan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kekuatan Tuhan yang supranatural. Kalau itu turun atas hidupmu suami istri, maka Anda akan masuk satu level di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup pasti terbuka. Jadi Anda hidup tidak ada satupun yang mustahil. Boleh katakan amin? Nah, kasih karunia mulai dicurahkan. Lalu berkat-berkat mulai turun, doa tidak terhalang. Anak-anak tertampung dengan baik dan semua yang Anda kerjakan berhasil. Dan apa saja yang Anda bangun pasti sukses. Boleh katakan amin? Nah seperti ini, kira-kira gitu. Mau nggak rumah tanggamu seperti ini? Hubunganmu suami istri bisa nampung berkat seperti ini. Makanya anggaplah pasanganmu itu belahan jiwamu. Boleh katakan amin? Ayo para suami katakan kepada istrimu, kamu adalah belahan jiwaku. Terus istri Anda jawab begini, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Waduh, mendadak jadi pujangga semua ini, ya kan? Gitu. Tapi sayang, ini yang sering kali terjadi. Banyak suami itu sombong, merasa dirinya yang kerja keras, dia yang cari duit gitu. Terus nanti ujung-ujungnya dia ngomong begini sama istri, aku kurang apa? Duit kamu tinggal pakai, ya kurang apa? Ya kalau Anda dengar sebenarnya malaikat ngomong begini, kamu kurang ajar gitu sebenarnya. Suami yang dikit-dikit ngomong aku kurang apa, itu sebenarnya suami kurang ajar gitu ya kan. Terus kamu tahu apa? Nah gitu, kadang-kadang gitu. Istri itu digituin sama suami, kamu tahu apa? Istri itu tahu banyak, cuman gak dikasih kesempatan bicara. Itu aja. Sebenarnya istrimu tahu banyak, cuman Anda yang bicara terus. Nah kalau ada suami yang sombong, merendahkan istri, itu sama dengan posisinya seperti ini. Suami merasa lebih tinggi, makanya terjadi kebocoran seperti ini ya. Itu kalau ada suami sombong ya. Ayo para suami tepuk dadamu sambil katakan begini, jangan sombong. Nah itu kalau ada suami yang merendahkan istri. Tapi juga kalau ada istri yang tidak bisa tunduk ya. Ada nggak kira-kira istri yang nggak bisa tunduk?
bilang sebelahmu, ada di sini orang itu sekarang, ya kan? Nah, istri yang nggak bisa tunduk sama, dia posisikan dirinya lebih tinggi dari suaminya. Nah kayak gini juga sama. Makanya tidak tunduknya istri kepada suami itu merusak berkat-berkat Tuhan. Sama kalau ada istri sombong itu juga merusak tatanan Tuhan. Terus kalau konflik terus nggak pernah bisa akur, nggak bisa pernah menyelesaikan konfliknya, itu seperti ini. Gitu. Bisa nampung nggak? Nggak bisa. Jadi Anda mesti berhenti bertengkar. Karena kalau bertengkar kayak gini, kalau nggak sepaham, jalan masing-masing itu kayak gini. Terus kalau ada selingkuhan, saya pinjam pulpennya boleh? Kayak gini, kayak disekat begini kalau ada selingkuhan. Makanya hidupmu suami istri harus setia. Ya, yang selingkuh boleh katakan amin? Nah, saya beberapa kali nanganin orang selingkuh ya. Itu pasti alasannya begini Pak Ishak, kasihan dia itu kalau saya lepas gak bisa hidup nanti. Goblok kamu, saya bilang begitu. Kalau kamu lepas dia akan baik-baik dan bahkan akan menjadi lebih baik. Dan kamu akan menjadi lebih baik. Makanya ngelepas selingkuhan itu nggak boleh pakai perasaan, harus pakai kebenaran. Boleh katakan amin? Dan buang selingkuhan itu ya pakai kebenaran dan kemudian jangan pikir-pikir. Kalau sudah tahu ini salah langsung gini kira-kira. Set, itu dibuang begitu, nah, jangan ditengok lagi. Gitu. Oh. Gak bisa ya. Selingkuhan itu pasti ngilang, ya kan? Awas licin ya, licin itu. Gitu ya. Saya lagi nolongin anaknya dokter Hembing. Tahu dokter Hembing yang ahli kesehatan itu loh, almarhum, muslim itu, anaknya juga muslim. Saya tolongin hari ini, istrinya 4. Saya bilang harus sampai 1, sekarang tinggal 2. Harus sampai 1 saya bilang gitu, Pak Ishak yang ini nyarinya susah dulu. Jadi nanti dulu sebentar lagi. Lah kalau orang dunia tawar-menawar sama dosa, tapi Anda nggak boleh. Selingkuh itu dosa, boleh katakan amin? Amin. Udah 1 aja Anda nggak bisa menyelesaikan, mau banyak-banyak ya kan? Nah mari kita bangun hidup kita seperti ini. Boleh katakan amin? Ya. Sekarang kita mesti ada yang harus dilakukan. Boleh katakan amin? Amin. Tulis yang saya ngomong, membangun sebuah hubungan yang kuat, strong relation ya, membangun sebuah hubungan yang kuat sebagai belahan jiwa. Membangun sebuah hubungan yang kuat sebagai belahan jiwa, titik 2. Maka harus melakukan tanggung jawab masing-masing. Boleh katakan amin? Siap untuk melakukan tanggung jawab? Nah, saya mulai dari pria sekarang. Ada 2 tanggung jawab pria terhadap istrinya. Suami ya. Ada 2 tanggung jawab suami terhadap istrinya. Itu ayat 7. Ayat 7 ini. Satu begini. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi yang pertama tanggung jawabnya pria itu adalah, suami itu adalah bijaksana terhadap istri sendiri. Tulis pakai sendiri ya. Sebab banyak pria kalau sama istrinya orang, bijaksananya luar biasa. Tapi terhadap istri sendiri
betul-betul tidak memperlakukan yang baik, kira-kira begitu. Tapi para suami yang duduk dalam ruangan ini, Anda harus bijaksana terhadap istri sendiri. Boleh katakan amin? Apa sih artinya bijaksana itu? Nah, banyak orang nggak bisa melakukan karena tidak ngerti. Itu sebabnya kita harus tahu artinya bijaksana itu apa. Nah, bijaksana itu, tulis ya, bijaksana itu artinya memahami. Boleh katakan amin. Memahami itu artinya ngertiin, penuh pengertian. Jadi yang dituntut penuh pengertian bukan istri, tapi suami. Jadi kalau ada suami yang suka ngomong begini sama istrinya, kamu sudah berapa lama jadi istriku? Masih nggak ngerti juga, nggak ngerti. Stop hari ini, karena yang dituntut mengerti lebih dulu adalah suami. Boleh katakan amin? Siap para suami memahami istrimu? Ngertiin istrimu? Coba lihat wajahnya sebentar aja. Saya tahu selama ini Anda pusing dengan wajah itu, ya kan? Tapi mulai sekarang Anda harus memahami wajah si pembuat pusing ini. Apanya yang harus dingertiin? Apanya yang harus dipahami? Ayo tulis. Praktek ini praktek ya, praktek. 1. Apanya istri yang harus dipahami? 1. Dia adalah kaum yang lebih lemah itu, ya. Jadi istrimu itu adalah kaum yang lebih lemah. Ini pertama yang Anda harus ngertiin, ya. Istrimu itu kaum yang lebih lemah dan Anda itu lebih kuat. Bahkan guru saya pernah ngomong begini, bedanya suami sama istri itu, pria sama wanita itu bahkan seperti kebo sama kupu-kupu. Jadi pria itu ibaratnya kayak kebo. Coba lihat kebo di sebelahmu ya. Kenapa kebo? Karena gini, kulitnya tebel, gak punya perasaan ya kan. Terus kemudian tanduknya besar. Kalau jalan gak ngeliat kiri kanan, semua disasak habis sampai rusak semua tanaman ya kan. Itu kebo yang ada di sampingmu ya kan. Nah gitu. Sementara istri itu kayak kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah makhluk halus tapi bukan setan ya kan. Jadi cara memperlakukan juga harus pakai perasaan, kira-kira begitu ya. Makanya kalau Anda konflik kan selalu istri itu selalu begini, dasar kamu ini gak punya perasaan gitu kan. Terus suami jawabnya begini, tell me, pakai pikiran. Kenapa? Karena memang suami itu logikanya di depan, perasaannya di belakang. Kalau wanita itu perasaannya yang di depan, logikanya di belakang, itu juga sudah beda. Tapi hari ini yang pertama bahwa istrimu itu adalah kaum yang lebih lemah. Ya, sekali waktu saya ada di Mantos, di Manado, saya berdiri di depan eskalator gitu, saya lihat ada suami istri masih muda turun dari eskalator itu, saya lihat ya istrinya gendong baby, terus nenteng tas kresek besar-besar kiri kanan, sementara suaminya cuman pakai ransel, tas gamblok kecil, terus sambil main gadget. Dalam hatiku, wow, semprul ini pria ya. Saya kalau jalan sama istriku, Anda boleh tanya mau istri pertama, mau istri kedua sekarang yang ada di belakang saya ini. Kalau saya jalan sama dia selama saya masih bisa bawa, semua barang saya bawa. Istriku nggak tak izinkan bawa apa-apa, kecuali tasnya itu ya kan. Kalau bawa tasnya kan ya jelek begini, kurang nggak maskulin ya kan, masa pria jalan ini nggak cocok ya kan. Itu loh, kita itu sering kali begitu. Tetangga saya samping rumah itu sekali waktu istrinya itu dia ada di atas genteng. Loh, saya tanya, loh Bu, kok naik ke atas genteng? Iya Pak Ishak, saya sudah ngomong sama suamiku, Pak, genteng bocor, genteng bocor, genteng bocor. Nggak naik-naik, makanya saya naik sendiri. Nah sering kali begitu di rumah, Pak tolong Pak itu kulkas digeser deket colokan supaya kabelnya gak usah ngelewer-ngelewer. Nanti Papa geser, 3 minggu gak digeser. Akhirnya istri geser kulkas ya kan, gitu ya kan.
Pak, tolong tempat tidur itu deket jendela supaya kena angin dari luar, ada sorot matahari supaya lebih sehat. Nanti papa geser. 2 minggu nggak digeser. Akhirnya istri ngeret-ngeret tempat tidur, geser tempat tidur. Makanya coba Anda lihat, lengan istrimu pasti lebih besar dari lenganmu, ya kan? Kenapa? Karena ada pria semprol, ya kan? Kenapa? Nggak geser apa-apa. Itu. Pokoknya begini loh, selama Anda masih bisa mengerjakan, kerjakan. Karena istrimu itu adalah kaum yang lebih lemah. Boleh katakan amin? Nah, terus yang kedua, apa yang harus Anda pahami istrimu? Yang dipahami, yang pertama adalah kaum yang lebih lemah. Yang kedua, perbedaan. Nah, Anda itu nikah dengan orang yang beda. Jadi jangan nuntut istrimu sama dengan Anda. Boleh katakan amin? Oh ya, itu. Saya sama istri ini beda. Saya orang Jawa Timur asli, ya. Dia orang Sulawesi Utara. Jadi makan aja beda, tidur berdua juga beda. Dia suka gelap, saya suka terang. Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap, nggak akan tidur, ya kan? Tapi dia bijaksana kalau ini. Karena apa? Kalau saya digelapin, saya ngap. Nah, akhirnya dia kerubutan begitu. Dibuka kalau ada perlunya, kalau nggak ada perlunya kerubutan lagi begitu. Kira-kira begitu. Bilang sama istrimu, yang ini aku ngerti mah maksudnya mah. Jadi perbedaan-perbedaan kita itu kadang-kadang buat persoalan gitu loh. Itu sebabnya hargai perbedaan, pahami perbedaan. Boleh katakan amin? Tulis yang saya ngomong ini ya. Suami yang memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya. Saya ulangi sekali lagi, suami yang memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya, itu sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Saya ulangi sekali lagi, suami yang memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya, itu suami sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Biarkan istrimu beda, yang penting tidak berdosa. Boleh katakan amin? Oh ya, para pria, jangan paksa istrimu menjadi sama dengan dirimu. Apalagi dirimu yang gak jelas jeluntrungannya itu. Terus Anda paksa istrimu sama dengan Anda. Nanti nyebur jurang dua-duanya. Jadi jangan paksa, biarkan dia beda sama Anda. Boleh katakan amin? Lah kalau nuntut sama, kenapa dulu Anda gak nikah sama pria saja supaya sama? Tapi pria sama pria mau ngapain? Ya kan? Itu. 3. Apa yang harus Anda pahami istrimu? Yang harus dipahami yang ketiga adalah kekurangannya, kelemahannya. Istrimu punya kekurangan enggak? Banyak. Tapi Anda sendiri punya juga enggak? Punya. Makanya Anda pahami kekurangan istrimu. Ya. Saya nikah 2 kali ini kekurangannya hampir sama. Pelupa. Pelupanya keren banget. Istriku yang pertama itu pelupanya luar biasa. Ini lebih luar biasa, ya kan? Sekali waktu mau melayani ke Tangerang, sudah masuk tol, ya. Tiba-tiba di Polda Metro Jaya, di dalam tol, ternyata mami lupa pakai sepatu, pakai sandal jepit ya. Aku diem. Aku sudah biasa mengalami seperti ini sebelumnya, ya kan. Terus dia cari solusi sendiri. Gini aja Pi, nanti papi yang masuk gereja, mami nunggu di mobil aja. Wah nggak pas. Nanti dilihat orang juga nggak jadi berkat. Saya pengen pelayanan kita itu belum ngomong aja orang sudah diberkati. Gitu. Terus akhirnya saya nggak banyak ngomong. Keluar, cari mall, beli sepatu. Terus itu saya ngomong, Mi, kalau ini terjadi 20 kali, bangkrut aku, ya kan? Terus, berapa bulan lalu melayani di Bondowoso, sudah mau berangkat ini, ternyata dia lupa bawakan aku ikat pinggang. Sekarang mana ini? Tak tekuk celanaku, ya kan?
Oh, ini pendeta gede celonone diteguk ya kan. Tapi kan nggak ada yang tahu. Saya nggak marah, wong lupa mau diapain ya kan. Udah pulang dari gereja, beli lagi ikat pinggang. Saya itu bisa begitu Pak, karena pengalaman dengan istri yang dulu. Pelupanya keren juga, oh sering banget lupa. Yang paling sering itu sisir. Seandainya saya dulu nggak suka marah karena istriku lupa sisir, mungkin rambutku masih lebih banyak. Tapi karena marah-marah terus, sekarang saya nggak perlu sisir loh. Habis mandi seret gitu udah selesai ya kan. Tapi yang membuat saya bisa terima kekurangan istriku yang pelupa itu, karena sekali waktu saya melayani camp di satu tempat, kali itu istriku tidak lagi lupa membawakan sisir, tapi pakaian dalam. Jadi dia telepon sudah ketakutan, aku telepon udah ketakutan dia, Ma ini celana dalam nggak ada ini. Pak, coba dibongkar tasnya. Ini bukan hanya saya bongkar, pakaian tak jejer satu-satu ini sudah di kamar ini nggak ada orang, tak jejer tasnya tak balik begini loh Mas. Nggak ada celana dalam ya kan. Terus dia ngomong, aduh Pak minta maaf ya, masa iya saya sengaja nggak bawain celana dalam ya kan. Terus akhirnya saya ngomong, ya sudah deh nggak apa-apa, yang penting dalamnya aman, saya bilang begitu. Terus akhirnya saya ngomong begini, Ma, dengerin baik-baik, aku hari ini ambil keputusan biar Mama pelupa dan mungkin gak sembuh ya. Papa menyatakan hari ini ambil keputusan I love you full. Sejak itu ya, sejak saya terima malah berkurang pelupanya. Malah sebagian pindah ke saya. Oh, kapan itu kacamata saya sudah pakai gitu, tak cari-cari mana ini kacamata itu. Makanya sekarang mari kita terima kelemahan kekurangan daripada istri kita itu. Jangan dihakimi, terima aja. Boleh katakan amin? Kapan itu ada pria, aduh istriku itu Pak, kenapa? Aku bilang kalau tidur itu mbok gigi palsunya dilepas. Ini akhirnya giginya mingkem tapi mulutnya mangap. Itu hiburan, saya bilang begitu. Pokoknya begini loh, semua kekurangan istrimu telan habis. Boleh katakan amin? Yang ke berapa sekarang? Keempat, apanya yang harus Anda pahami? Yang harus dipahami yang keempat adalah ketika istri sedang mens sampai nanti menopause, ya itu harus dipahami. Kenapa? Karena istri itu kalau lagi mens itu kan hormonnya naik turun. Nah karena hormonnya naik turun maka emosinya juga naik turun. Makanya jangan heran kalau istrimu lagi mens ya, pagi-pagi tiba-tiba nggak ada masalah, tahu-tahu meruwengut. Siang sedikit tahu-tahu pelengah gak karu-karuan gitu. Ya cengar-cengir. Tahu-tahu nangis ya kan. Tahu-tahu ketawa terbahak-bahak. Nah kalau sudah begitu, Anda jangan ngomong begini, kamu sakit jiwa ya. Nah, jangan. Masa Anda jadi suaminya orang sakit jiwa. Anda tinggal tanya aja. Bentuk perhatiannya itu sederhana. Anda tinggal nanya, Mama lagi mens ya. Gitu ya. Tapi sekali waktu malah istriku yang tanya, Papa lagi mens. Loh, kamu kok tanya begitu? Papa agak aneh hari ini. Dan saya sejak ngerti bahwa istri perlu begitu Pak. Kalau istriku mens saya pasti ngertiin banget. Ya kadang tak pencetin, kadang. Di Bekasi ada loh suami istrinya itu mens berkepanjangan. Sampai sebulan gak berhenti-berhenti. Akhirnya ini istri karena suaminya gak perhatian. Istrinya demonstrasi. Demonstrasinya itu, ini saya tahu dari almarhum istriku karena konselingnya sama dia ya. Itu pakaian dalam sama rok yang pelepetan dengan darah itu dicentelin di kamar mandi. Maksudnya nanti kalau suaminya lihat, paling tidak suaminya, waduh kenapa ini mah, ayo kita periksa ke dokter gitu. Harusnya gitu. Ini enggak, suaminya malah begitu lihat darah di mana-mana di pakaian dalam itu, dia langsung keluar lagi terus ketemu istrinya, Ma kapan keringnya? Loh malah nanya keringnya. Goblok ini pria ya kan. Gak ngerti penderitaan malah mau enaknya aja ya kan. Bilang sama suamimu jangan pura-pura gak dengar. Kadang-kadang mens juga Anda embat juga ya kan. Itu masalahnya. Ngertiin. Boleh katakan amin? Terus yang kelima yang harus Anda pahami istrimu. Kebutuhannya. Apa kebutuhannya?
kebutuhan istri itu nomor satu, kupingmu mendengar, itu aja. Istri itu butuh didengar. Boleh katakan amin? Bahkan suami itu harus punya kekuatan mendengar istri ketika istri hanya mau cerita. Gak penting itu, hanya mau cerita atau enggak mau menyampaikan emosinya. Cuman itu aja, Anda dengar, gak usah dibantah, gak usah dikasih solusi, gak usah dikasih jalan keluar, cukup didengar. Boleh katakan amin? Jadi tanggung jawabnya pria bijaksana. Dan prakteknya seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya masih banyak, tapi 5 itu Anda kembangkan. Siap suami melakukan 5 hal tadi? Sebagai pria yang bijaksana. Boleh katakan amin? Terus kemudian yang kedua sekarang, tanggung jawab suami terhadap istri. Yang kedua, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan. Yang kedua, tanggung jawabnya suami terhadap istri adalah hormati istri. Boleh katakan amin para pria? Karena banyak pria tidak bisa menghormati istri, merendahkan ia, melecehkan ia. Tapi hari ini supaya rumah tanggamu bahagia, supaya rumah tanggamu diberkati, maka suami harus hormati istrinya sendiri. Apa sih menghormati itu? Karena nggak ngerti makanya nggak dilakukan. Menghormati itu, tulis ya, menghormati itu artinya menghargai. Itu menghormati artinya menghargai. Terus ditulis lagi begini, menghargai itu artinya menempatkan di tempat semestinya, yaitu tempat terhormat, kira-kira begitu. Menghormati itu artinya menghargai, menghargai itu artinya menempatkan di tempat yang semestinya. Tempat yang semestinya buat istrimu harusnya di mana? Nomor 1, boleh katakan amin? Jadi intinya begini, menghormati istri itu adalah kesediaan menempatkan istri menjadi orang nomor 1 di hidupnya suami. Siap untuk menjadikan istrimu nomor 1? Ya, ayo sekarang coba tengok istrimu dan sambil katakan begini, you are number 1. Loh, kok malah ada istri yang begini, pret gitu. Loh, gak percaya berarti Anda. Istrimu harus menjadi orang nomor 1, gak bisa digeser, harus begini tadi itu loh, ya kan? Nomor 1, prakteknya gimana? Praktek menjadikan istri nomor 1, titik 2. Praktek menjadikan istri nomor 1. 1, istri harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Ini nomor 1. Sebab banyak istri sakit hati karena suaminya terlalu banyak teman-teman. Teman mancing, ya kan? Akhirnya mancing masalah, ya kan? Almarhum suami istriku ini karena mancing hilang di laut 2 hari. Teman mancing, bisa mancing masalah. Terus teman apa lagi? Teman main catur, ya. Akhirnya pulang tengah malam. Teman main bulu tangkis, ya. Hari ini bulu tangkis di sini, hari Selasa bulu tangkis di sini, hari Rabu bulu tangkis di sini. Pokoknya tidak ada hari tanpa bulu tangkis, sampai lupa bulu istrinya. Dan saya mau kasih tahu begini, kalau Anda menggeser istrimu, menjadikan teman-temanmu lebih penting daripada istrimu, jangan heran kalau istrimu nggak hormat sama teman-temanmu. Itu. Jadi istrimu itu harus menjadi lebih penting dari teman-temanmu loh. Termasuk teman bisnis. Teman bisnis itu partner dalam pekerjaan. Tapi istri itu adalah partner dalam kehidupan. Dan ini berlaku seumur hidup. Kalau ini hanya sepanjang proyek itu berjalan. Ingat, jangan korbankan yang seumur hidup dengan yang sementara. Rugi Anda. Boleh katakan amin? Jadi istrimu harus nomor 1, lebih penting dari teman-teman. Banyak pria bisa mengubah keputusannya dengan istri hanya gara-gara keputusan dengan teman. Jangan lakukan itu supaya doamu tidak terhalang.
Boleh katakan amin? Terus 2, istri harus menjadi lebih penting dari hobi. Sekali waktu saya pulang pelayanan dari Nginden, terus langsung ke gereja karena saya harus melayani pertemuan pendeta. Setelah itu saya capek, saya duduk belakang. Tiba-tiba almarhum istriku nyamperin aku, "Pak, Mama mau minta maaf." "Kenapa?" "Kemarin Mama ke rumah sakit, Pak. Mobil Papa belakang nabrak besi segini." "Loh, kok bisa?" "Mama tukang parkir, Pak. Terus. Buat, hop. Sudah nabrak baru hop, ya kan?" Terus saya tanya begini, "Mama marah sama tukang parkir?" Hampir apa sudah?" "Sedikit, Pak." Jangan dimarahi, kasihan. Tukang parkir itu di pasar dimarahi, di rumah sakit dimarahi, di gereja pun, apalagi gereja-gereja besar. Saya pernah melihat sendiri jemaat baru keluar dari gereja, maki-maki sama tukang parkir. "Goblok kamu tukang parkir." Loh, kalau pinter nggak jadi tukang parkir, jadi pendeta dia. Jadi gini, akhirnya saya ngomong, "Ayo kita ke mobil, Ma." Saya ajak istriku ke mobil tak hidupin, persneleng tak posisiin mundur. Monitor mulai keluar, ya kan. "Ma, itu lihat tuh, ember di bawah kolong belakang. Kelihatan loh, Ma, warna biru, kelihatan kan? Kenapa Mama besi segini nggak kelihatan?" "Loh, Papa itu ngajarin Mama dulu kalau lagi mundur nggak usah lihat kemana-mana, lihat tangannya tukang parkir aja. Pokoknya sampai tukang parkir bilang stop, baru Mama stop." "Oh, Papa dulu ngajarin begitu ya?" "Iya, tapi lain kali lihat ini juga ya." Lo ada lo pria mobilnya baret dikit aja karena dipakai istrinya. Waduh, marahnya 3 hari belum surut, ya. Tapi istri ngejedol karena kebentuk cendela, nggak marah dia. Jadi gini, kalau Anda lebih sayang barang daripada orang, Anda cenderung akan melukai pasanganmu. Anda harus lebih sayang istrimu. Boleh katakan amin? Jangan mobilmu, tapi istrimu, ya kan? Ada lagi pria kalau pulang kerja, istri sudah nunggu di depan pintu, berharap dikasih salam, "Selamat sore Mama," terus dipeluk, dicium. Ini enggak, cuman ngasih tas kerjanya ke istri, langsung nyelonong ke halaman belakang rumah, terus mulai begini. "Ayo bejo, ya kan? Terus kalau berangkat kerja, "Ma, tolong ya semua burung kandangnya dibersihkan, terus kasih makanan semua." Tapi lama-lama istrinya sadar, burung-burung ini sudah menggeser posisi aku. Rupanya suamiku sudah lebih cinta burung-burung ini daripada aku. Suaminya berangkat kerja, turunin semua, ambil selang paling besar, nyalakan mesin air, dibelambir itu burung-burung sampai mati semua. Sangkutin lagi, ya. Mati semua. Ini suami naruh tas ke istrinya, terus ke halaman belakang rumah, nggak bisa lagi dia. Aduh, kenapa ini burung-burung, ya? Dia langsung teriak ke istrinya, "Mama!" Istrinya dengan tenang, "Ada apa?" "Dulu pada waktu kita nikah, gak ada perjanjian aku ngurus burung-burung itu. Hanya 1 burung." "Udah Pak, 1 burung aja, nggak usah banyak-banyak. 1 burung itu aja sudah bikin pusing, ditambah burung lain-lain, ya." Itu. Saya punya temen di Ngunut, tahu Ngunut ya? Itu burungnya itu dibanting sama istrinya, sarang-sarangnya kabur dia. Karena asal pulang gitu malah menghina suaminya, ya. Burung kutilang tahu? Dia menghina bosnya pulang malah pelicilik. Oh, kurang ajar ini burung. Udah, jangan dicatat yang ini tadi, ya. Udah, mulai sekarang istrimu jangan digeser dengan hobimu. Boleh katakan amin? Terus yang cepet banget, teman-teman,
hobi. Istri yang ketiga ya, yang ketiga istri harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Artinya begini, kalau istrimu benar posisinya, pekerjaanmu diberkati. Ya, jangan malah istrimu digeser, tapi ajak berunding, ajak berdoa. Terus ada pria ngomong begini, kayaknya kalau yang satu ini istriku gak mampu Pak. Siapa bilang? Anda sama dengan meremehkan Tuhan loh. Kenapa? Karena ditaruh istrimu itu karena tahu Anda butuh istrimu itu. Boleh katakan amin? Istri itu harus menjadi lebih penting dari pekerjaan supaya pekerjaanmu diberkati. Yang keempat, istri harus menjadi lebih penting dari pelayanan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, untuk apa Anda dalam pelayanan menjadi idola banyak orang? Tapi istrimu nggak mengidolakan Anda sama sekali. Nah saya sudah memutuskan begini, lebih baik tidak ada orang mengidolakan saya di luar. Tapi kalau aku pulang, istri dan anak-anakku suka sama aku. Itu lebih baik aku tidak terkenal di luar, tapi di dalam rumahku, istri dan anak-anakku mengenali aku secara benar. Boleh katakan amin? Jadi pelayanan itu ajak istri. Boleh katakan amin? Istrimu harus lebih penting dari pelayanan itu. Itu karena apa? Ya Anda melayani kan cuma di luar rumah. Tapi istrimu itu bisa di luar rumah, bisa di dalam rumah bersama Anda. Itu. Terus yang terakhir, yang kelima, istri harus menjadi lebih penting dari siapapun dan apapun setelah Tuhan. Jadi istrimu itu posisinya di bawahnya Tuhan. Tidak ada yang lain. Boleh katakan amin? Supaya Anda tidak salah paham begini. Hubungan suami istri itu adalah hubungan sedaging. Hubunganmu sama anakmu itu hubungan sedarah. Hubunganmu sama orang tuamu juga hubungan sedarah. Jadi kalau dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah, nggak terurus, kira-kira begitu. Ya. Anda jadi anak orang tuamu bukan pilihanmu, betul? Iya, Aliong, kamu, papamu, mamamu itu kamu bukan milih dia, ya kan? Itu. Terus kemudian anak-anakmu itu juga bukan pilihanmu, Tuhan titip, ya kan? Tapi istrimu si Wida ya, ini pilihanmu, ya. Dari 69 pacarmu yang lalu, nah dia yang paling baik, dia pilihanmu, ya kan? Makanya kamu harus bertanggung jawab dengan dia gitu. Jangan dibandingkan dengan apapun, dia terbaik gitu ya. Tanya istrimu, kamu percaya gak Ma? Gitu. Ayo. Sebab saya pernah gituin seorang suami, terus tak suruh nanya istrinya. Istrinya jawabnya ini blas, gak percaya. Oh nih malah jawabannya kan. Kalau ini saya percaya, karena apa? Nikahannya jadi penjara, mahal itu harganya. Bisa menguduskan penjara jadi tempat pemberkatan loh. Keren ya kan? Itu. Terus sekarang tanggung jawabnya istri terhadap suami ya. Ada 2 tanggung jawab istri terhadap suami. Istri siap? Ayat 1 sampai 6. Itu isinya juga cuma 2. Tanggung jawab istri kepada suami itu ada 2. Yang pertama adalah tunduk kepada suami. Para istri boleh katakan amin? Apa sih tunduk itu? Makanya nggak dilakukan karena nggak ngerti gitu loh. Tulis ya, tunduk itu adalah rasa hormat yang datang dari hati yang paling dalam karena firman Tuhan. Boleh katakan amin? Tunduk itu adalah rasa hormat yang datang dari hati yang paling dalam karena firman Tuhan. Jadi Anda lakukan itu karena firman gitu. Sebenarnya kalau masalah tunduk ini wanita bijak jauh lebih tahu ya kan? Gitu. Karena kata tunduk itu aja sudah pakai bahasa tertentu dan artinya apa gitu. Tapi hari ini saya mau yang sederhana. Jadi intinya begini ibu-ibu, seumur hidup Anda tidak boleh kehilangan rasa hormatmu terhadap suamimu.
Boleh katakan amin? Terus apanya yang harus dihormati? Saya punya temen ya, maaf, pendeta satu angkatan sama saya, waktu di sekolah itu suka dilecehkan sama teman-teman. Karena apa? Orangnya itu kecil terus agak bongkok sedikit begitu, culun, nggak ada potongan. Kayaknya jadi manusia itu juga teman-teman bilang ini betul-betul karena anugerah ini orang, ya. Terus culun, nggak berwibawa sama sekali. Nggak disangka-sangka loh, saya juga kaget. Dia merintis di satu pelayanan, terus dapat istri, ya. Itu badannya tinggi, besar, atletis, orang merah. Dia sendiri orang nggak jelas tadi itu, ya kan. Dapat orang merah, ya kan. Kepemimpinannya bagus, visinya jelas, keputusannya bagus, ya. Maaf saya sebut nama dan sebut suku, ini tidak bermaksud rasis, tapi saya mau ambil positifnya yang luar biasa. Teman saya ini orang Jawa, ya, namanya saja Simon Tukimin. Jadi terus supaya keren di sekolah Alkitab namanya tak ganti Simon Tu, nah, begitu supaya kelihatan malah kayak orang Cina, Simon Tu gitu, ya kan. Dapat istri, maaf, orang Medan. Jadi blak-blakan, berani, terus tegas, ya kan. Terus aku ngomong begini sama Simon ini, Mon, biasanya sih kalau kawin sama orang Medan itu keluarganya minta supaya kamu pakai marga juga. Oh masa? Iya. Terus marga apa yang paling cocok buat saya? Kamu istrimu baru apa? Dia Sinaga. Nah supaya seimbang kamu pakai si ular putih, saya bilang begitu. Jadi si ular putih sama Sinaga. Yang saya mau saksikan buat Anda itu begini ya. Ini istri ini walaupun pinter, cerdas. Teman saya itu sampai ngomong begini kok. Ini betul-betul kayak anugerah sama musibah ini ya. Ini istri dapat musibah, suaminya dapat anugerah. Karena memang betul-betul nggak disangka-sangka gitu loh ya kan. Tapi hebatnya ini istrinya bisa memindahkan kepemimpinannya itu kepada suaminya. Jadi suami itu jadi lebih terhormat, jadi lebih bagus, kerjanya jadi lebih hebat gitu, kira-kira begitu. Makanya para istri, Anda yang lebih hebat dari suamimu, jangan ambil alih. Karena apa? Anda itu penolongnya, bukan mengambil alih. Penolong itu mengerjakan bersama-sama. Boleh katakan amin? Delegasikan kepada suamimu dengan hormat gitu ya. Nah, kita kembali kepada yang kita bicarakan. Apa ya suamimu yang harus dihormati sebagai tundukmu kepada suami? Satu, mari kita lihat. Hormati dia sebagai pribadi seorang pria. Ini satu ya. Jadi suamimu itu harus dihormati sebagai pribadi seorang pria. Pribadinya dulu. Sebab ada loh istri yang memperlakukan istrinya itu kayak wanita. Nganter anak renang 2. Pak, jangan lupa ya, sebelum anak-anak masuk kolam renang nanti digosok dulu pakai sunblock itu ya, supaya nggak belang. Terus sambil renang tolong diawasi, jangan sampai ada yang minum air kolam renang. Loh, masa iya sih bapaknya tega anak minum air kolam? Pesennya itu ridil banget, jadi istrinya itu dianggap kayak wanita juga gitu. Tolong ya supaya nggak masuk angin, sambil renang itu disuapin. Ini makannya si kecil, ini makannya si besar. Jangan kebalik ya, ini si kecil si besar. Terus habis renang, tolong dikelamasin dua-duanya sampai bersih. Ini anduknya si kecil, ini anduknya si besar. Jangan kebalik, ini si besar, ini si kecil ya. Terus kemudian Pak, nanti pulang tolong Papa mampir toko buah tropis ya. Beli buah ini, buah ini, buah ini, buah ini sekian kilo, tapi tolong dibagi 2. Separuh bak pulang, separuh bak ke mami. Nah sambil ke rumah mami, tolong mampir ke toko bakpao, beli bakpao isi kacang, isi babi, isi monyet, isi. Wah itu suami sudah keriting kupingnya ya kan. Nah maksud saya itu sama pria itu jangan terlalu neritil begitu. Para suami bilang, lambemu mah. Gitu. Hormati dia itu pria, bukan wanita. Boleh katakan amin. Kasihan loh kadang-kadang itu pria juga bawa tas kresek banyak banget gitu. Ini sebenarnya ibu janda apa pria ini ya kan? Wow, hormati pribadinya sebagai pria. Terus yang kedua, hormati kepemimpinannya. Dan kepemimpinan itu banyak model. Nanti saya harap
Pak Sutri ini, Pak Rizky diteruskan lanjut foto karakter lagi. Supaya apa? Karena kepemimpinan seorang pria yang warna merah pasti tegas. Terus yang warna kuning pasti banyak diplomasi, ya kan? Apa itu namanya, keputusannya kadang-kadang tertunda-tunda. Apalagi kalau pria warna hijau, keputusannya pasti lama, pasti ditunda-tunda gitu. Dan saya lihat nih beberapa pria ini hijau banget, ya kan? Saking hijaunya itu kayak kulupan, ya kan gitu. Terus ungu, nah orang ungu itu banyak pertimbangan gitu. Nah makanya itu supaya pokoknya ini harus dilanjutin, di follow up dengan yang begitu-begitu. Kepemimpinan yang harus dihormati. Ya, ingat ya, Tuhan tidak pernah menetapkan seorang istri itu menjadi pemimpin keluarga. Saya ngomong begini ada yang protes, loh kalau janda Pak, loh kalau janda otomatis jadi naik, jadi pemimpin. Apa ibu sudah nggak tahan? Saya tanya begitu. Kalau sudah nggak tahan dengan kepemimpinan suamimu, berdoa aja supaya cepat mati ya. Ternyata malah dia yang mati duluan, ya kan? Nah itu makanya hormati kepemimpinan suamimu. Boleh katakan amin? Itu. Terus yang ketiga, hormati keputusannya. Nah gitu. Nah banyak suami yang sulit ambil keputusan itu biasanya dipasang dengan wanita yang cepat ambil keputusan. Sampai akhirnya wanitanya nggak tahan. Aduh Pak, ngono kok suwe men to ya. Ini lupa langsung macek gitu, dituntun suaminya ya. Kayak kambing ini belantik apa istri ya kan? Makanya begini, kalau ada istri yang pintar ambil keputusan, kasih masukan suamimu. Misalnya anak sekolah, Pak, gak usah lama-lama ambil keputusan. Anak kita itu kalau sekolah di Surabaya, plusnya ini, minusnya ini, jadinya begini. Kalau sekolah di Banyuwangi, plusnya ini, minusnya ini, hasilnya begini. Kalau sekolah di Jakarta, plusnya ini, minusnya ini, hasilnya ini. Menurut Papa mana yang paling bagus? Dan pria yang sulit ambil keputusan juga nggak langsung tak begitu. Biasanya garuk-garuk kepala, walaupun nggak gatel ya. Kayaknya sih Ma yang ini, nah gitu lama. Tapi harus dihormati. Boleh katakan amin? Terus kalau salah ambil keputusan, jangan dimaki-maki. Tuh kan, dasar memang kampret kamu ini. Jangan, karena dia belajar. Lebih baik para wanita yang pintar ambil keputusan, dengerin saya ngomong. Lebih baik keputusan yang salah daripada tidak ada keputusan. Karena kalau tidak ada keputusan itu berarti kematian. Karena Anda kan muter aja di situ. Keputusan itu selalu berisiko, tapi tidak ada keputusan itu kematian. Jadi makanya ya, pria-pria saya ingetin sekali lagi, Anda mesti berani ambil keputusan. Kan banyak pria begitu. Anak tanya, Pak boleh renang? Tanya mama. Pak boleh nonton? Tanya mama. Nah akhirnya anak ngomong begini, kalau tanya papa itu jawabannya pasti tanya mama. Udah langsung aja ke mama. Nah begitu setiap keputusan pindah ke mama, lama-lama kepemimpinan pindah ke mama juga. Dan begitu kepemimpinan rumah tangga pindah ke istri, maka yang terjadi begini ya, kayak gini ya. Pria itu punya otoritas proteksi, kalau ada istri tunduk itu kayak payung begini. Tapi kalau kepemimpinan sudah pindah ke istri itu kayak dibalik. Terjadi banyak masalah, anak nakal, bandel, nggak bisa diatur, termasuk tomboy, banci, itu berasal dari rumah tangga yang kepemimpinannya pindah ke istri. Makanya para suami ambil keputusan. Boleh katakan amin? Ya, hormati, para istri hormati keputusan suamimu. Yang ketiga, yang keempat hormati. Yang keempat itu hormati penghasilannya atau pekerjaannya. Hormati. Usaha kerasnya itu loh yang penting. Walaupun gak sekeras Anda. Karena ada wanita yang jauh lebih kerja keras banyak. Yang jauh berpenghasilan tinggi banyak. Tapi hormati suamimu ini. Boleh katakan amin? Ya kalau suamimu manajer gitu, menghormatinya gampang. Ditanya orang, suami kerja di mana? Oh di perusahaan ini. Sebagai apa? Manajer apa? Manajer ini. Oh, sebagai direktur gitu. Suami kerja di mana? Di perusahaan ini. Sebagai apa? Direktur. Enak.
ngomonginnya. Gimana kalau suamimu kondektur? Terus suami kerja di mana? Departemen Perhubungan. Tuh bagian apa? Itu Sanggar Banyuwangi, Benjolo. Nah itu, gitu. Kernet maksudnya ya kan. Itu aja kok muter-muter gitu loh kan. Nge-grab yang begitu-begitu ya kan. Nggak usah pakai Departemen Perhubungan lah segala. Suaminya kerja di mana? Nge-grab. Nah, grabnya anak Tuhan. Haleluya. Jadi yang bangga gitu loh. Lah kalau suamimu pendeta terus khotbahnya bagus, laris ditanya orang. Suami pendeta ya sibuk banget dia itu ya kan. Gimana kalau suamimu pendeta yang khotbahnya muter-muter ayatnya banyak. Anda masih bangga juga. Suami pendeta ya dia itu orang tenang. Kalau khotbah itu jangankan jemaat, aku aja bisa tidur. Nah itu. Pokoknya jangan pernah rendahkan profesi suamimu. Boleh katakan amin? Hormati supaya apa? Diberkati. Terus apa lagi yang harus dihormati? Yang terakhir, kebutuhannya. Kebutuhannya suami itu apa sih? Seks, nomor 1 seks. Jadi kalau kebutuhannya istri nomor 1 tadi apa? Didengar. Kebutuhan suami seks. Ya gitu. Coba ini lakukan secara seimbang ya. Kalau suami sudah dengar gitu, ya seksnya jangan dihukum juga. Sebab banyak istri menghukum suami. Asal suami perlu selalu mens terus. Ya. Heran kok mens seminggu 3 kali ini mens apa ini ya kan? Apa nggak capek diganjel terus ya kan? Ganjelnya tebel asal digerayai loh kok anak ganjel kan? Nggak usah karena kebutuhannya suami itu ya. Bahkan ada sebuah data yang menyatakan seorang pria itu satu hari berapa jam? 24 jam terlintas yang namanya seks di otak pria itu sebanyak 240 kali. Satu hari loh itu. Berarti kalau dibagi tidur, dikurangi tidur, dibagi setiap 4 menit itu terlintas di kepala pria itu tentang seks. Makanya pria nggak boleh pisah lama-lama sama istrinya. Bayangkan kalau terlalu lama, 3 hari aja sudah 720. Kalau seminggu sudah berapa itu di kepalanya? Itu ngelihat daster dijemur, wah panas dingin dia. Apalagi ngelihat katok dijemur, wah langsung jilingi semua, geringgingan dia. Itu. Dan pria itu punya waktu harus dilepas, itu pria. Makanya jangan dihukum, nanti dilepas sembarangan sama dia. Itu. Kenapa kamu ketawanya kayaknya geli banget? Kayaknya pernah ngelepas sembarangan. Pria itu pokoknya begini, kalau nggak punya duit onani, punya duit jajan, nah gitu. Itu pria yang nggak punya pegangan. Makanya istri jangan dihukum. Pokoknya kalau suamimu sudah mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala, udah ibu-ibu Anda berdiri di depan pintu kamar terus nyanyi, mari masuk, mari masuk. Terus suami langsung respon ya, sambil menuju kamar nyanyi juga, lebih dalam lagi. Jadilah pergulatan internasional di situ. Pokoknya seks ini jangan dimain-mainin, tapi juga jangan dibuat menghukum suamimu ya. Kebutuhan suamimu itu seks ya. Itu jidat suamimu itu ada tulisannya di sini sebenarnya seks begitu ya kan. Itu yang bisa ngelihat hanya pembicara, lainnya belum bisa ngelihat. Ya jangan dihukum. Terus sekarang tanggung jawab istri ya terhadap suami. Yang kedua, yang pertama tunduk, dan tadi itu 5 hal itu. Ibu-ibu 5 hal itu bisa dilakukan? Ya. Malam ini masih nginep di sini? Enggak ya? Pulang. Nanti sampai di rumah spray ganti yang baru ya. Terus yang wangi. Terus pintu kamar yang kuncinya rusak dibetulin dulu malam. Terus tempat tidurmu yang bunyi-bunyi, nah diganjel sih supaya nggak bunyi, ya kan? Yang bunyi cukup Anda aja, ya kan? Oke, tanggung jawab yang kedua, membangun manusia batiniah.
atau inner beauty. Ya, gitu. Kalau bisa ibu-ibu, wanita itu cantik luar juga cantik dalam. Supaya bojomu marem. Coba kalau punya istri cantik luar cantik dalam gitu, begitu nongol gitu orang pasti begini. Wow, saya kalau lihat istrinya Pak Rizky ya, lihat tampilannya aja aku sudah diberkati. Itu luar ya kan. Apalagi kalau dia bicara, udah jarang bicara tapi kalau bicara rasanya ada yang maknyes gitu. Jangan sampai Anda muncul terus orang ngomong begini, wah Taji ini cangkemnya gak beres. Oh itu berarti gak masalah itu ya kan. Gitu. Jadi kalau bisa itu cantik luar cantik dalam. Malah juga begini juga nggak apa. Karena kalau cuma cantik luar nggak cantik dalam jadi sandungan. Taji ini cantik, tapi judesnya luar biasa, ada gitu ya kan. Lebih baik luar pas-pasan tapi dalam cantik. Kalau luar pas-pasan dalam cantik itu orang masih ngomong begini, ibu ini sederhana, tapi aku kalau ketemu dia diberkati. Yang nggak boleh ibu-ibu wanita itu begini, jelek luar jelek dalam. Nah itu nggak boleh ya. Itu suaminya amsyong seumur hidup itu. Suaminya pikul salib siang dan malam ya, menyangkal diri sampai mati. Nah gitu, karena apa, punya istri jelek luar jelek dalam gitu. Tapi hari ini yang terpenting adalah membangun inner beauty. Boleh katakan amin? Apa itu inner beauty? Kita ambil dari ayat-ayat ini ya. Inner beauty itu, ini yang ibu-ibu harus lakukan. 1, roh yang lembut dan tentram. Boleh katakan amin? Jadi roh yang lembut dan tentram itu menjadi penggerak di dalam hidupmu. Orang kalau rohnya lembut dan tentram, sikapnya pasti begitu juga. Ya, roh yang lembut dan tentram. Ini 2 adalah sikap yang anggun dan mempesona. Kalau rohnya lembut dan tentram, sikapnya pasti anggun, pasti mempesona. Coba Anda cek sekarang ibu-ibu, Anda termasuk wanita yang anggun gak? Mempesona gak? Sebab ada istri kalau ngasih tunjuk sama suaminya apa-apa gitu malah pakai kaki. Itu loh Pak, waduh pakai kaki loh. Terus duduknya juga sembarangan, peletok sana, peletok sini. Ini tukang becak apa istri sebenarnya? Petangkrongan. Lu di Banyuwangi ini dulu istriku pernah mementor satu wanita ya. Yang kalau berantem sama suaminya itu, kalau ngambek manjat tiang listrik. Ini sebenarnya istri apa PLN ini ya kan? Manjat tiang listrik. Akhirnya cerai juga ya kan? Karena nggak anggun sama sekali. Coba yang anggun ya kan? Amin. Terus yang ketiga, kecantikan dalam itu adalah perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Perkataanmu bisa menenteramkan suamimu gak? Ya, gitu. Jangan malah jadi kompor. Saya itu tahun 2009 sampai 2013 itu dipercaya memegang kegerakan pria di Indonesia Timur. Tiba-tiba tahun 2013 saya dipindah di Jawa. Waktu dipindah itu pulang dari rapat nasional itu ya biasa-biasa. Tapi lama-lama tak renungkan, kok iso dipindah aku ya. Tiba-tiba almarhum istriku itu melihat saya dan ngomong begini, Pak, kamu kecewa ya? Enggak mah, gak usah kecewa. Karena semua sudah diatur Tuhan. Langsung masuk gitu. Seminggu kemudian temanku telepon, Pak Ishak, ya mau tanya apa? Waktu mau dipindah, ditanya dulu nggak, dipanggil gitu? Enggak tuh, wah nggak adil itu. Wah itu saya terprovokasi itu, marah. Iya ya, kenapa aku dipindah ya? Padahal Indonesia Timur mulai berkembang, mulai maju. Saya bisa jalin hubungan sama beberapa bupati, bahkan sampai mau ke gubernur ini. Ya, akhirnya semua nggak jadi. Terus istriku ngelihat, Pak, marah ya? Enggak Pak, gak usah marah. Kamu tahu nggak? Kamu itu sekarang sedang kayak anak panah yang ada di tangan seorang pahlawan. Wah, saya begitu istriku ngomong membayangkan anak panah.
Anak panah itu kalau ditaruh di busur, nggak ditarik ke belakang kan nggak bisa maju, ya kan? Harus ditarik ke belakang, makin jauh ke belakang, makin melejit. Wah, saya terus iya juga ya. Tiba-tiba saya ingat, sekali waktu saya ada di Gunung Nebo di Israel, saya nangis. Kenapa? Karena di tempat itu Tuhan bilang sama Musa, Musa sampai di sini kamu mundur, biar digantikan Yosua, gitu kan? Musa mundur, hilang. Lah pendeta sekarang suruh mundur, tapi buka persekutuan, nah gitu, ya kan? Dia mundur dan digantikan Yosua. Terus kemudian aku tenang hatiku. Tapi seminggu kemudian temanku yang tadi itu telepon lagi. Waduh, rajin ini, seminggu sekali loh telepon, kayak minum jamu dia ini kan. Pak Ishak, ya. Setelah saya renungkan Pak Ishak, yang dipindah cuman Pak Ishak loh. Lainnya nggak ada yang dipindah. Loh, masa iya? Marah ini kali ini. Terus, nah istriku tegas. Pak, gini ya, yang kamu kerjakan itu pekerjaanmu apa pekerjaannya Tuhan? Kalau pekerjaannya Tuhan silahkan kamu bela sampai jungkir balik. Tapi kalau ini pekerjaan Tuhan, siapa kamu ini? Mau ngatur Tuhan? Langsung nangis saya. Jadi istri itu harusnya bisa menenteramkan. Boleh katakan amin? 2013, ternyata tahun 2015 saya betul-betul dari 2013-2015 saya rela pegang Jawa, saya rela pegang skup yang kecil, dari yang besar turun yang kecil. Ternyata 2015 saya dipindah pegang luar negeri. Kadang-kadang disuruh mundur karena dikasih kepercayaan yang lebih besar. Boleh katakan amin? Makanya seorang istri mulutnya harus menjadi peredam suaminya. Ya gitu harusnya. Ya itu cantik dalam namanya gitu. Terus yang ke berapa? Keempat. Kecantikan dalam itu adalah pelayanan yang rela. Gitu. Jadi Anda melayani suami itu harus rela. Boleh katakan amin? Sebab ada istri kalau melayani suami semua sudah ditaning di meja, ambil botol, ambil sendok, suaminya dikentrongin. Kurang denger, hoi, makan. Begitu suami duduk, ya, tolong ya ini nasi yang kemarin ini dihabisin dulu supaya nggak mubazir. Wah belum makan sudah kenyang itu. Kasih yang terbaik suamimu. Boleh katakan amin? Ya, pelayanan yang rela itu seperti itu, melakukan yang terbaik gitu. Boleh katakan amin. Para istri bisa nggak lakukan ini? Ya, anggun, roh yang lemah lembut, terus anggun, perkataan. Terus yang berapa tadi? Kelima adalah perilaku yang menjadi berkat. Jadi ingat ya, suamimu itu hanya bisa dimenangkan oleh kelakuanmu, bukan oleh perkataanmu. Boleh katakan amin? Pokoknya tunjukkan aja yang baik. Tapi sampai kapan Pak? Saya ini sudah 2 tahun loh Pak, melakukan yang baik-baik buat suamiku. Tapi suamiku belum berubah. Sudah lakukan terus ya. Sampai kapan? Saya tadi sudah bilang, sampai paling lama sampai kapan? Sampai mati ya kan, dia yang mati dulu apa kamu yang mati dulu, itu aja. Pokoknya lakukan yang terbaik. Boleh katakan amin? Ingat ya, pokoknya kalau lihat pasangan, ingat ini ya, ingat ini. Pasanganmu itu belahan jiwamu dan gak bisa digeser. Begitu digeser maka semua pasti berantakan. Boleh katakan amin? Jadi jangan pernah menggeser pasanganmu dengan apapun dan dengan siapapun. Biar dia melekat di dalam dirimu. Boleh katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Kita renungkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Yuk kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Haleluya. Selama bersama dengan saya 3 sesi, Tuhan taruh apa di hatimu yang secara kuat, dan itu segera Anda lakukan. Jangan pernah ditunda. Jangan lupa Anda mesti berjalan dengan visi yang kuat. Haleluya. Oh, mari kita datang kepada Dia, kita menyembah sejenak. Terima kasih. Haleluya. Terus mari kita lebih dalam lagi
terus lebih dalam, terus menyembah, terus menyembah, terus menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Ayo, tanganmu yang satu bergandengan tangan dengan pasanganmu, dan mari tengadahkan wajahmu, tengadahkan hatimu kepadanya, pemilik pernikahan kita, pemilik keluarga. Yesus namanya. Tanpa Yesus tidak mungkin, tanpa Yesus tidak mungkin. Oh, haleluya. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, 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 pulihkan. Katakan sekali lagi, pulihkanku, pulihkanku. Kinara lama takana rama sikile, kinara lama takana rama sikile, kinara lama takana. Oh,
Siapa di antara Bapak Ibu yang akhir-akhir ini merasa bahwa hubunganmu merasa renggang, ada sesuatu yang hilang, bicara juga sudah mulai tegangannya tinggi, nggak bisa sejalan. Pokoknya intinya Anda perlu dibantu doa. Kalau itu Anda boleh angkat tangan satu aja. Tangan sebelah Anda angkat, saya akan doakan dari sini. Yang merasa bahwa hubungannya suami istri sedikit terganggu, Anda boleh angkat tangan dan saya akan doakan dari sini. Terima kasih. Bapak yang kulihat setiap tangan yang diangkat, mereka itu orang yang luar biasa karena mereka berani mengakui apa adanya. Dan keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Kau lihat setiap tangan yang diangkat kepadamu. Siapapun yang mengangkat tangan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berikan kemampuan untuk memulai yang terbaik. Setiap yang mengangkat tangan, berikan kuasa kepada mereka untuk praktek firman yang sudah didengar hari ini. Melakukan bagiannya, supaya setelah mereka lakukan firman, rumah tangga mereka diubah. Dan ketika rumah tangga mereka berubah, pekerjaan mereka pasti berubah. Berkat mereka akan menjadi lebih besar, lebih lancar, berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Mari kita semua komitmen. Coba tanganmu bergandengan sambil duduk saja. Terus tangan yang di sebelah, yang di luar boleh diangkat ke atas. Mari kita komitmen di hadapan Tuhan bahwa pasangan kita itu adalah belahan jiwa kita. Tuhan, kami nyatakan di hadapan Engkau. Ayo kita buat pernyataan. Yang suami buat pernyataan bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa istrimu. Yang istri juga buat pernyataan, aku tidak bisa hidup tanpa istriku. Lebih dari itu, aku dan istriku butuh Tuhan. Butuh Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami nyatakan di hadapan Engkau, kami bersyukur buat pasangan yang Kau beri di sampingku. Dia adalah orang terbaik buat kami, orang yang paling pas buat aku Tuhan. Dan aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dan hari ini kami nyatakan di hadapan Engkau, kami berdua butuh Engkau Tuhan. Supaya hidup kami benar, supaya kami bisa memperlakukan pernikahan kami seperti Engkau mau. Ampuni kalau selama ini kami pakai pandangan kami sendiri. Tapi hari ini kami putuskan, kami harus berjalan dengan firman, supaya kami sampai kepada titik maksimal yang sudah dirancang Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami berdua, supaya kami bisa menjalani hidup kami seperti yang Tuhan mau, supaya kami diberkati. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan hormat bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Coba Anda berdiri, terus Anda peluk pasanganmu dan sambil katakan masing-masing, kamu adalah belahan jiwaku. Ayo. Ya.